Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam keadaan sehat hari ini. Bagi yang dalam keadaan sehat, tapi bagi yang dalam keadaan kurang sehat atau bahkan mungkin dalam keadaan tidak sehat, percayalah apa yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan izinkan apapun yang terjadi yang kelihatannya buruk sekalipun untuk menyatakan kemuliaan-Nya atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Lazarus, Tuhan memang izinkan bahkan sampai dibiarkan sengaja sampai Lazarus mati. Kelihatannya sangat buruk, tetapi di balik semua itu Tuhan punya maksud untuk menyatakan kemuliaan yang lebih lagi. Itu sebabnya apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Paling tidak untuk saat ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak akan selamanya keadaan itu tinggal seperti itu selama-lamanya dalam hidup kita. Baik dalam keadaan baik, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita diberikan kewaspadaan, biarlah kita diberikan hati yang terus berharap kepada Tuhan, karena belum tentu akan selalu kelihatannya semuanya baik dalam hidup kita. Ada saat Tuhan memang mengizinkan kita melewati berbagai macam kondisi dan keadaan. Itu sebabnya dalam keadaan baik pun kita harus selalu siap sedia. Ya, nah, tapi bagi yang dalam keadaan seperti tadi saya katakan kurang baik atau tidak baik hari-hari ini, percayalah keadaan kurang atau tidak baik itu tidak akan tinggal selamanya seperti itu. Satu saat itu akan berlalu semuanya dan Tuhan gantikan dengan kemenangan asal kita tetap setia dan taat kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua khususnya di Indonesia ini ada tahu sebuah judul lagu, Bapak Ibu Saudara, Siapa Suruh Datang Jakarta. Ya, lagu ini seperti menyalahkan orang yang bersangkutan, kenapa kamu datang ke Jakarta dan rasakan akibatnya, istilahnya begitu ya, inti kasarnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini saya mau memplesetkan judul itu, siapa suruh nggak minta. Ada banyak dari kita Bapak Ibu Saudara memohon sesuatu, melihat segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, tapi itu tidak terjadi. Nah, plesetannya atau sindirannya kali ini saya mau katakan, siapa suruh nggak minta. Padahal firman Tuhan kan bilang mintalah. Kita diberikan hak untuk meminta kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak memakai hak itu, jangan salahkan kalau kita tidak menerima. Sebab firman Tuhan berkata, yang minta akan menerima. Yang tidak minta tentunya tidak menerima. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita bersatu hati dalam doa. Karena tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pengurapan daripada Tuhan, maka konten ini akan menjadi sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan konten-konten yang ada, sekali lagi jangan pernah lupa untuk subscribe. Ingat ya, subscribe itu free, nggak kena charge 1 sen pun. Nah, kemudian di-share Bapak Ibu Saudara, di komen, and then di-share. Sebab komen dari Bapak Ibu Saudara itu akan sebagai pemicu bagi kami untuk kami boleh terus berkarya lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa di-share supaya jangan hanya kita yang diberkati, tetapi kita rindu semakin lagi banyak orang di seluruh dunia ini. Kenapa di seluruh dunia? Karena YouTube channel ini bisa disaksikan dari berbagai penjuru dunia. Dan kita rindu supaya mereka juga boleh dijamah, boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang selalu baik, terima kasih Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini, Engkau selalu hadir, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu mencukupi segala keperluan dan kebutuhan dalam hidup kami. Sudah kami saksikan Tuhan dalam hidup kami, sudah kami alami dalam hidup kami, bagaimana Engkau memenuhi segala keperluan kami begitu luar biasa. Itu sebabnya dengan iman kami percaya, kalau
keperluan saja Engkau cukupi dengan luar biasa. Masakan untuk kebutuhan Engkau tidak memenuhi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan apa yang menjadi permohonan kami, keinginan kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu di dalam doa-doa kami. Sebab hanya kepada-Mu lah kami meminta, hanya kepada-Mu lah kami berharap, hanya kepada-Mu lah kami berseru. Dan kami tahu tidak ada satupun kata-kata seruan, doa dan harapan kami yang tidak Engkau dengar. Bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Engkau mendengar. Itu sebabnya Bapa, terima kasih atas undangan-Mu bagi setiap kami, untuk kami boleh meminta supaya kami dapat menerima apa yang sudah Engkau berikan bagi kami, apa yang sudah Engkau sediakan, dan apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami di dalam sharing kami saat ini Tuhan. Jadikan berkat Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, Tuhan mengundang setiap kita untuk meminta kepadanya. Itu jelas ada di dalam firman-Nya, akan kita baca nanti. Tapi ada satu pujian yang mengajak kita dan mengingatkan setiap kita untuk hal ini. Dan mari saya mau ajak kita mengangkat pujian ini bersama-sama sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Seperti pujian ini katakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Itu undangan Tuhan atas setiap kita, atas apapun yang tengah kita jalani hari ini. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang meminta tolong kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, atas apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan tidak pernah merancangkan satupun yang jahat atas hidup kita. Dia katakan kalau Bapak di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini.
Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Mari kita buka firman Tuhan untuk meneguhkan apa yang saya mau sharingkan ini, dan sekaligus meneguhkan kata-kata dalam pujian yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan. Terambil di kitab Matius, Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita mau buka firman Tuhan sama-sama dan kita mau membacanya dengan iman di hadapan Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-11 dikatakan, judul dari perikop ini hal pengabulan doa. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah setelah membaca firman Tuhan ini kita menjadi lega? Dikatakan kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Itu sebabnya saya kutip sekali lagi ayat yang ke-7-nya tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, kenapa anak kecil sepertinya dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Sementara kita yang sudah dewasa seringkali cukup sulit untuk mendapatkannya. Apa yang membedakannya? Meminta. Ketika seorang anak kecil membutuhkan sesuatu, maka ia akan meminta. Bahkan kalau perlu ia berteriak, ia menangis, bahkan kalau perlu sampai berguling-guling sampai permintaannya terkabulkan.
Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Apakah kita juga meminta hingga menangis, berteriak, atau bahkan sampai berguling-guling? Tentu saja tidak, bukan? Orang dewasa seringkali susah kalau harus meminta. Banyak alasan, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari rasa malu, merasa gengsi, atau mungkin tidak mau merepotkan orang lain, dan takut ditolak. Nah, hal ini juga terjadi pada diri saya, Bapak Ibu Saudara. Saya adalah salah satu orang yang karakter saya itu selama saya masih bisa mengerjakannya sendiri, maka saya tidak akan pernah minta tolong sama orang. Kesatu, ya seperti tadi saya katakan, takut merepotkan, bahkan mungkin takut ditolak, atau orang yang menolongnya rada segan-segan begitu kan kita nggak enak. Jadi prinsip hidup saya, selama saya bisa mengerjakannya dengan tangan saya sendiri, saya akan melakukan itu sendiri, tanpa harus meminta tolong kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan rahasia sederhana di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, rahasia tersebut, Bapak Ibu Saudara, memang lebih mudah dimengerti oleh anak kecil. Daripada kita orang dewasa. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu heran kalau Tuhan Yesus berkata agar kita meniru, belajar dari sikap anak kecil, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan salah satunya tentunya dalam hal meminta ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di bagian yang lain mengingatkan kepada kita, apa? Jangan berharap kepada manusia. Seperti tadi saya katakan, karakter saya itu paling segan untuk meminta tolong kepada manusia. Kenapa? Karena ya seperti tadi alasannya, takut ditolak, takut ogah-ogahan, takut setengah hati, atau bahkan mungkin ditolak sama sekali. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jangan berharap kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Namun beda ketika kita berharap kepada Tuhan. Maka seperti tadi firman-Nya, ketika kita minta kita menerima, ketika kita mencari kita mendapat, dan seterusnya. Jadi tidak usah ragu untuk meminta kepada Tuhan, tidak usah ragu untuk mencari dan mengetuk, karena semuanya akan kita dapatkan sesuai dengan janji Tuhan. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah kisah tentang Henry Ford. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu siapa Henry Ford. Kalau nggak tahu Henry Ford, Bapak Ibu Saudara pasti tahu mobil Ford, mobil dengan merek Ford. Suatu kali pernah ditanya oleh salah seorang agen asuransi yang telah lama sekali mengenal dia dengan baik. Namun tidak pernah sekalipun Henry Ford memberikan order atau menjadi kliennya. Dia tidak pernah memberi order kepadanya dan tidak menjadi salah satu dari kliennya.
agen asuransi tersebut. Ketika Henry Ford menjawab, "Karena Anda tidak pernah memintanya kepada saya." Sekalipun mereka bergaul karib sebagai sahabat, sudah lama kenal dengan baik dan sebagainya, rupanya si agen asuransi ini tidak pernah meminta kesediaan dari Henry Ford menjadi klien asuransinya. Sehingga orang yang sangat kaya ini belum pernah menjadi salah satu dari kliennya. Alasannya karena si agen asuransinya, entah mungkin karena sungkan, entah mungkin karena tunggu Fordnya yang minta atau bagaimana, saya tidak tahu. Ford mengatakan, "Anda tidak pernah memintanya kepada saya untuk itu." Jika hari ini kita belum mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, jangan-jangan itu dikarenakan kita tidak pernah meminta kepadanya. Padahal jika kita mau meminta, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mintalah kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Naikkan doa-doa kita dengan permohonan yang tidak pernah berhenti. Seperti halnya seorang anak kecil yang meminta segala sesuatu kepada orang tuanya. Kita meminta, kita pasti menerima. Namun dengan syarat. Apa yang kita minta adalah sesuatu yang benar dan berkenan kepadanya, serta membiarkan keputusan akhir ada di tangannya. Ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta kita menerima, tapi dengan catatan, mungkin kita tidak langsung menerimanya saat itu. Atau mungkin kita tidak menerima seperti apa gambaran yang kita minta. Sebab Tuhan akan memberi kepada kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan mungkin Tuhan tidak memberi seperti apa yang kita minta. Karena Tuhan mungkin memberi kepada kita dalam bentuk yang lain, yang setara dengan apa yang kita minta, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang kita minta. Bagian kita hanya minta. Soal kapan Tuhan memberinya, itu adalah urusan dan haknya Tuhan. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan, dengan iman kita mau perkatakan perkataan ini supaya hal ini boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang
memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab tangan Tuhan. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami ya Aba. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Pada anak yang minta, Tuhan selalu menjawab. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami harapkan. Hanya kepadamu kami meminta, kami berharap selama-lamanya. Mari kita mau cabut sekali lagi semua perkataan yang tidak benar tentang Tuhan. Di saat kita merasa Tuhan itu tidak peduli, dengan tidak menjawab setiap seruan doa kita, Bapak Ibu Saudara, percayalah tidak akan pernah ada satu orang pun yang mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi kita. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, adakah sesuatu pada hari ini di dalam doa permohonan kita yang terlalu sulit bagi Dia untuk berikan kepada kita? Adakah sesuatu yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya kalau sampai hari ini kita belum menerima apa yang kita minta, mari kita cross check kepada diri kita masing-masing. Pasti tidak ada yang salah daripada Tuhan. Kesalahan mungkin ada di pihak kita karena kita tidak memintanya dengan benar. Karena pada saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, itu sudah menjadi sesuatu yang rutinitas setiap hari kita ucapkan. Sehingga itu tidak keluar dari dasar hati kita. Kita tidak menjerit, kita tidak berteriak di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak berseru sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerimanya? Sebab sekali lagi, kalaupun kita sudah sungguh-sungguh meminta kepadanya, namun kita belum menerimanya hari ini, juga jangan pernah menekan diri kita sendiri.
Sebab memang belum waktunya Tuhan untuk mengabulkannya. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi setiap kita. Atau mungkin Tuhan sudah menjawabnya, Tuhan sudah memberinya, tapi dengan cara yang berbeda dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita harapkan. Sebab apa yang Tuhan berikan sebagai penggantinya pasti lebih baik dari apa yang kita sudah minta kepadanya. Haleluya. Tuhan kami Jehovah Jireh. Seringkali kami menganggap Engkau tidak mau mendengar setiap kata doa kami. Padahal apa yang kami katakan di hadapan-Mu itu cuma sekedar basa-basi. Apa yang kami katakan tidak keluar dari hati kami, hanya sebagai pengisi doa. Kata-kata kami hanya untuk memperpanjang doa kami. Seringkali kami menganggap Engkau tidak peduli atas apa yang kami minta kepadamu. Sehingga Engkau tidak pernah mengabulkan apa yang kami minta selama ini. Padahal saat kami meminta kepadamu, kami tidak memintanya dengan segenap hati kami. Seringkali kami menganggap Engkau tidak adil, karena apa yang kami minta tidak pernah Engkau berikan. Padahal itu karena semua yang kami minta hanya sekedar untuk memuaskan keinginan daging kami. Hanya sekedar untuk pamer. Hanya karena kami tidak mau kalah dengan apa yang sudah dipunyai orang lain. Maafkan kami Tuhan. Karena selama ini kami tidak menerima apa yang kami doakan. Karena kami telah salah berdoa. Saat ini kami mau memperbaiki semua kesalahan itu. Di saat kami meminta, biarlah kami siap dengan apa yang Kau putuskan. Biarlah saat kami berdoa, kami bisa berkata, jika Engkau berkenan. Atas seizin-Mu Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kami sendiri. Maka kami yakin apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, yang Kau pandang baik bagi kami, pasti kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami meminta semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, Pencipta, Pemberi segalanya.